Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu. Lalu Allah perintahkan untuk pergi ke mana? Ke salah satu gunung namanya Tur Sina. Ketika mau masuk ke dalam cahaya, ikhla'na laika. Wahai Nabi Musa, lepaskanlah sendalmu. Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj, sendalnya, pakaiannya, tidak ada yang satu pun disuruh copot sampai naik ke Sidratul Muntaha, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Sayyidina Ali berkata, ma min ma'idatin wudi'at ya, wa hadara 'alaiha thumma hadara 'alaiha man ismuhu Muhammad atau Ahmad illa qaddasallahu dzalikal manzil fi kulli yawmin marratain. Tidak ada hidangan makanan yang diletakkan kemudian hadir pada hidangan tadi, ya, pada hidangan tadi orang yang bernama Muhammad atau Ahmad, kecuali qaddasallahu dzalikal manzil, kecuali Allah akan mentakdis, memuliakan, mensucikan rumah yang dihadiri orang yang namanya Muhammad tadi, fi kulli yaumin marratain, setiap hari selama 2 kali. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan merasa malu kalau punya cucu. Kalau punya siapa? Anak, punya keponakan, dikasih, diawali dengan nama siapa? Ahmad atau Muhammad. Sisanya terserah. Ya. Ahmad, siapa namanya? Ahmad Zain, Ahmad Lutfi, Muhammad Rayyan, misalkan Muhammad Rushdi, Muhammad Zainal. Ya. Contohnya, ya. Dan jangan ragu-ragu kalau ada kita punya cucu namanya agak kurang punya makna yang bagus, langsung kita tempeli dengan nama apa? Muhammad, walaupun tidak ditulis di KK, walaupun tidak merubah KTP, ya. Nah, kita berharap. Baik. Selain namanya yang tren, baginda Nabi juga punya nasab yang beken. Ya. Kenapa beken? Kita lihat dari riwayat Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari awal penciptaan, innallaha ikhtara khalqah, sesungguhnya Allah pilih penciptaannya, fakhtara minhum bani Adam, maka dipilihlah dari bani Adam. Ada jin, ada malaikat, ya, ada manusia, bani Adam. Allah pilih ini untuk menjadi khalifah di muka bumi ini siapa? Innallaha ikhtara khalqahu. Allah pilih, ya, penciptaannya, fakhtara minhum bani Adam. Maka dipilih dari mereka itu bani Adam. Tsumma ikhtara bani Adam fakhtara minhumul Arab. Kemudian ketika mau melahirkan Nabi Muhammad ini, ibu-ibu, dari bani Adam ini dipilihlah siapa? Dipilihlah bangsa Arab. Tsumma ikhtara al-Araba fakhtara minhum Quraisyan. Lalu dipilih dari bangsa Arab ini, dipilihlah kaum Quraisy. Tsumma ikhtara Quraisyan fakhtara minhum Bani Hashim. Dari kaum Quraisy ini dipilihlah Bani Hashim. Tsumma ikhtara Bani Hashim fakhtarani. Dipilih dari Bani Hashim, dipilihlah diriku. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, Nabi ini bukan sembarang celatuk, lahir baru ditentukan. Enggak. Dari ketika penciptaan Nabi kita Muhammad dipilih. Tidak sembarangan. Gitu. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi tanpa ada proses pemilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang tidak beres ini. Ya. Makanya kita juga ini, Bu, harus cerdas. Kadang-kadang kita ini lucu. Wong ngaku Nabi langsung dipercaya. Wong ngaku malaikat Jibril langsung dipercaya. Makanya kita salut dengan Presiden Indonesia.
Satu-satunya presiden di dunia yang sanggup menangkap Jibril. Ya. Lah mati pula Jibril itu. Ya, jadi agak bingung kita sekarang ini malaikat Jibril di Indonesia. Satu-satunya polisi yang terhebat di dunia adalah siapa? Polisi Indonesia yang sanggup mengangkat Jibril. Namanya Lia Edan itu ya. Nah, ada pula pengikutnya. Makanya kita kepikir, ya Allah, ada pula yang milu Abu Jahal. Ya. Nah, ini jangan heran. Falam azal khiyaran min khiyarin, kata Rasulullah. Ya, kata beliau, maka selamanya akan aku senantiasa menjadi yang terbaik. Ala man ahabbal araba fabihubbi ahabbahum wa man abghadal araba fabibughdi abghadahum. Tidakkah orang yang mencintai orang Arab fabihubbi, maka dengan cintaku ahabbahum, apa ahabbahum, akan mencintai mereka. Wa man abghadal araba fabibughdi abghadahum. Ya, siapa yang membenci Arab, maka dengan kebencianku akan membenci mereka. Jadi kita ini ibu-ibu terkhusus ini dari sekian banyak ini Allah pilih dari bangsa Arab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kaum ini dengan terpilihnya baginda Nabi terangkat kemuliaannya. Dan mohon maaf ibu-ibu, ini dengan adanya hubungan dengan Nabi, jangankan satu bangsa, ya, sendal Nabi salah satu sendal yang bisa langsung naik ke arsy. Kita pernah cerita dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu. Lalu Allah perintahkan untuk pergi ke mana? Ke salah satu gunung namanya Tursina. Ketika mau masuk ke dalam cahaya, ikhla'na laika. Wahai Nabi Musa, lepaskanlah sendalmu. Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj, sendalnya, pakaiannya, tidak ada yang satu pun disuruh copot sampai naik ke Sidratul Muntaha, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah segala sesuatu yang dialaqahi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW menjadi mulia. Ya, ada usahakan Nabi Muhammad di kita sini. Siapa yang salah satu dusunnya terpilih wali kota, maka dusun itu pun akan menjadi apa? Terangkat. Siapa yang salah satu kaumnya terpilih jadi bupati, maka yang ada hubungannya dengan dusun itu pasti terangkat, gitu. Yang dari kampungnya dia terpilih jadi presiden, namanya pun dikenang terus. Begitu. Ya. Soekarno dari Bintaro, ya. Soeharto dari ini, Gus Dur dari ini. Ya. Terus pasti nama-namanya itu bakal apa? Nama daerahnya. Apalagi ini yang memilih, bukan sembarang memilih. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Qur'annya pun terpilih dengan bahasa siapa? Dengan bahasa kaumnya. Dan subhanallah hebatnya wong Indonesia. Walaupun bukan wong Arab, tapi kalau baca Quran bisa baca Arab. Ya. Walaupun Arabnya kita ini macam-macam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Apa tuh? Za sama za jadi S. Ustaz. Nah, itu. Isal sulsilatil ar. Macam-macam namanya juga lahja daerah. Nah, ini ibu-ibu, jadi nasab Nabi kita ini bukan sembarangan dipilih. Ya, Nabi kita memang Allah yang memilihnya, bukan ujuk-ujuk jadi, tidak. Bukan ujuk-ujuk jadi, tidak. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini ada hadis lagi yang lebih mempertegas dari Wathilah ibnul Ashqa. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Qala Rasulullah SAW, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Bani Kinana, wastafa min Bani Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya Allah telah memilihku dari anaknya Ibrahim itu Ismail.
Maka jangan heran ibu-ibu. Ya, orang-orang Yahudi itu yakin betul namanya Nabi itu pasti dari Bani Israel. Tapi Allah membuat sebuah perubahan. Diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Karena tujuannya akan melahirkan siapa? Nabi Ismail. Yang dari Ismail inilah akan lahir siapa? Akan lahir akhirul anbiya, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad. Jadi itu semua sudah dalam skenario Allah. Nggak hati Nabi Ibrahim apa kecil-kecil berpikir, caknya aku nak bangun rumah bela. Siapa yang nak bangun rumah tercogok ndak katik minuman di situ? Siapa? Ibu-ibu kalau nyari rumah, nyarinya yang cak mana coba? Banyak tangga. Itu pasti. Ndak hati ujuk-ujuk terpikir, apalagi zaman itu tidak katip pula yang namanya promosi. Ayo pilih rumah di Mekah, pilih rumah di Mekah. Tidak ada. Kalau bukan Allah yang mewahyukannya, tidak bakal mungkin. Coba lihat proses ini. Dipilih oleh Allah dari anaknya Ibrahim siapa? Ismail. Dan subhanallah, Ismail ini anak pertama daripada anaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan subhanallah Nabi Ismail ini dari kecil sudah menunjukkan kehebatannya. Dari kakinya yang kecil terpancar sebuah air apa? Air zam-zam. Kalau kaki kita ini bukan air zam-zam yang terpancar, air botol menyampa, air gelas nyampa. Ya. Air ember diterajak. Ya. Apa baik dari kaki kita ini terpancar juga air. Dan tidak jarang dari kaki kita terpancar air mata wong tua gitu kena sakit hati. Beda dengan Nabi Ismail, dari kakinya justru memadamkan air mata orang tuanya ketika mencari air untuk minum mereka. Terpancarlah air zam-zam. Dan air yang dilahirkan oleh Nabi Ismail ini, air yang saat ini menjadi berkah. Air yang tidak akan pernah habis-habisnya kecuali ketentuan Allah mendekati akhir zaman. Makanya ibu-ibu mumpung, apalagi ini air zam-zam dibuktikan oleh semua ilmuwan, air yang ada terbaik di dunia. Kalau dipikir-pikir, bayangkanlah, ya, air itu tidak pernah habis-habis. Subhanallah, enggut mah ini belum yang minumnya. Subhanallah, air sumur kita kamar Allah nengok gitu, airlah surut sekian meter. Tapi subhanallah, disedot saat dikelilingkan. Masya Allah, ditarik sekian banyak pipa. Itu di Mekah itu sampai ke Misfala yang ketiga. Masya Allah, itu pipa besar-besar. Bukan pipa cak kita yang kecil-kecil. Tidak, pipa besar. Makanya dahsyat. Ini ibu-ibu, dipilihnya dari Nabi Ismail ini bukan sembarangan. Ya. Inna Allah astafa min waladi Ismail bani Kinana. Dan Allah pilih dari anaknya Ismail ini apa? Kaum atau disebut dengan Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan, dan Allah pilih dari Bani Kinana siapa? Kaum Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, dan Allah pilih dari Bani Hashim. Lebih hebat dari itu, apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk hidupnya, semua makhluk di muka bumi ini, faja'alani min khairihim, dan menjadikan aku sebaik-baik makhluk. Tsumma takhayyaral qabaila, kemudian Allah pilih qabilah, ya. Faja'alani min khairi qabilatin, lalu aku dijadikan dari qabilah yang terbaik. Tsumma takhayyaral buyuta faja'alani min khairi buyutihim, kemudian aku dipilih lagi dari sekian banyak rumah, ya. Lalu aku dipilih dari rumahnya siapa? Rumah yang terbaik. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita, dan aku ini selain orang yang paling baik, rumah yang aku dilahirkan adalah rumah yang paling baik. Ibu-ibu jangan tidak tahu dengan Abdul Muttalib itu saat itu adalah di antara pemimpin kaum Quraisy yang paling soleh, yang paling sering bangun malam, yang paling sering iktikaf di mana? Di Baitullah. Dialah penjaga Baitullah. Ya. Apa tidak tengok kisah Al-Fil? Ya.
alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah melakukan dengan apa? Dengan kaum fil. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Raja Abraha, ini salah satu orang pemimpin yang ada di Yaman. Dia membuat sebuah Ka'bah di mana? Di Yaman. Di Yaman tempat saya belajar, ya, salah satu kota, tepatnya di Son'a. Kalau saya di Hadramautnya. Ini dia cemburu dengan Mekah. Kenapa? Karena di zaman kepemimpinan Abdul Muttalib, orang-orang berbondong-bondong ke sana. Orang-orang sana. Dia pengen buat kalahan tandingan, buat Ka'bah dewek. Dakati yang datang. Akhirnya marah. Bawa tentara gajah ingin menghancurkan itu. Ketika sampai di perbatasan menjelang masuk Makkah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dipanggil. Siapa yang jago Ka'bah itu? Kakeknya Nabi datang, dewean Abdul Muttalib. Ya. Wahai Abdul Muttalib, saya akan menghancurkan Ka'bah. Sekarang engkau pergilah. Ajak orang-orangmu sana, pergi, mengungsi katanya. Karena akan saya hancurkan sehabis-habisnya. Apa jawab Abdul Muttalib? Ka'bah punya Allah, bukan punya saya. Biarlah Allah saja yang mengaturnya bagaimana mengalahkan dirimu. Nah, ini Abdul Muttalib. Ya. Allah nih. Allah yang punya. Kalau kamu mau ngambil ternak saya silakan. Kambing saya ambil, onta saya ambil. Tapi kalau Ka'bah, mohon maaf, bukan punya saya. Tapi memang Allah yang membangunnya. Mulai dari Ibrahim sampai sekarang. Kalau kamu mau, silahkan. Tapi jangan lupa Allah. Namanya Abraha, wong tidak ngerti dengan keimanan. Sudah main hajar saja. Subhanallah ibu-ibu. Gajah yang mau dinaiki oleh siapa? Oleh Al-Fil itu. Oleh Abraha. Disuruh maju tidak galak. Kapan ditarik mundur? Galak. Ditarik maju, tidak mau, tidak ada yang nurut gajah-gajah itu. Ditarik, akhirnya diputar. Kalau disuruh mundur galak, ayo mundur galak. Suruh maju tidak galak, akhirnya diputar. Disuruh putar, akhirnya suruh mundur, tidak galak pula, suruh maju galak. Inilah kehebatan daripada Allah menjaga Baitul Ka'bah. Disuruh maju, tidak galak, tapi disuruh mundur gajahnya galak. Diputar akhirnya sama Raja Abraha tadi, suruh mundur, tidak galak, suruh maju balik. Tuh lihat, tuh yang pertama ini. Cara Allah menjaga. Akhirnya pasukan gajah tidak bisa. Berhenti dewek. Yang paling terpenting apa? Allah menurunkan malaikat yang melemparkan batu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Terus faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seolah-olah kayak apa? Kayak burung gagak yang dimakan dagingnya. Itu diceritakan ibu-ibu, batu yang ditaruh tadi menyampak dari pucuk kepala sini tembus. Tuh kata Abdul Muttalib, lajulah ya. Maka Rabbul Bait yang akan menghancurkanmu. Nah, lihat ibu-ibu. Ini Abdul Muttalib bukan kakek sembarangan. Ya, jangan dikira Abdul Muttalib itu kakek-kakek biasa. Oh, tidak. Siapa yang paling berani menghadap Abraha? Cuma kakeknya Abdul Muttalib. Memang sudah dari keturunannya dipilih rumahnya rumah yang terbaik. Jadi ibu-ibu, ya. Inilah kecerdasan kita dalam mengenal Nabi kita Muhammad. Apalagi ya peristiwa Al-Fil tadi, peristiwa Abraha tadi bertepatan dengan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini nasab baginda Nabi ini paling tidak kita ini hafal. Ajarkan sama anak-anak kita. Atau paling tidak kita sedikit kenal. Nah, ini saya bacakan sedikit nasab baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Nama Nabi kita siapa? Muhammad. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Habis Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib.
Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Nizar, Nizar bin Mudar, Mudar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Siapa yang hafal Barzanji itu hafal. Ya. Yang tidak hafal Barzanji tidak hafal. Paling tidak sampai Abdul Muthalib jadilah. Atau sampai Abdi Manaf jadilah. Dihafalkan anak-anak kita ini. Kalau ibu-ibu, ayo Ustaz aku lah lewat. Suruh mereka. Ada lagunya ini nih. Tuh, lagunya cucungnya siapa? Habib Syekh. Suruh mereka nyanyikan selalu. Dia kapan? Sini nak, nyanyi lagu kita yang tua. Ayolah, harus hafal ya. Jangan dah hafal. Kita yang dah hafal, suruh anak tuh nyanyi. Lama-lama hafal juga kita. Ya. Apalagi anak-anak main ibu disuruh disuruh ngapal ayam jago be dia. Ini contoh Al-Fatihah nih. Kalau didengerin terus walaupun dia tidak ngapal juga dia Al-Fatihah. Nih. Dan ingat mohon maaf ibu-ibu, Abdul Muthalib ini nama aslinya bukan. Nah, ini tidak tahu kita. Abdul Muthalib ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Dalam berjanji. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu tsaniyah. Kenapa disebut dengan Syaibatul Hamdi? Beliau itu apa? Punya banyak yang dipuji dari sifatnya siapa? Abdul Muttalib. Itu nama kakeknya sebenarnya. Lalu kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Nah, ini ada ceritanya. Dulu masih kecil-kecil Abdul Muttalib ini ngikut pamannya. Pamannya siapa namanya? Al-Muttalib. Pamannya, paman kakek daripada siapa? Kakek dari Nabi kita Muhammad ini namanya pamannya tuh Al-Muttalib. Ngikut Nabi ini, ya mana namanya juga wong masih kecil, ngikut-ngikut. Beliau punya apa? Hayatun radiah, punya tampilan yang buruk. Mungkin bajunya kucel, mungkin rainya, mungkin mukanya kudel, ya. Namanya masih kecil. Terus pamannya ditanya, siapa dia ini? Ya namanya wong paman, makin malu nengok ponaan kotor tadi kan. Nak disebut ponaan kudel nian, nak disebut ponaan kucel nian, disebutlah oleh beliau apa? Abdi, hamba sahayaku. Nah, sejak dari itu wong kenal kalau dia ini apa? Abdul Muttalib. Maksudnya Abdul Muttalib apa? Hamba sahayanya siapa? Muttalib. Dan subhanallah, makin besar kecerdasannya muncul, hebatnya muncul, kesolehannya muncul Abdul Muttalib ini. Kesolehannya muncul sehingga dipercaya untuk menjaga apa? Menjaga Ka'bah. Maka baru pamannya ngaku, ini bukan hamba sahayaku, ini ponaan aku. Oh, tapi mulut wong lah biasa ngomong apa? Abdul Muttalib. Makanya nama Syaibatul Hamdinya tidak terkenal. Yang terkenalnya Abdul Muttalib. Sama cak kita di sini. Ada yang namanya Pendi Ayam. Ayam itu nama siapa? Karena lah terkenal dengan nama ayam, disebutlah selalu Pendi Ayam. Minta maaf Mang Pendi. Ya. Tuh, mak inilah ngurus sama Sumatera Musik. Tapi yang terkenal ya Pendi Ayam. Tuh, bengkel Adam. Nak kemana? Nak ke bengkel Adam. Namanya, nama gawiannya yang terkenal. Apalagi kita nih? Hah? Angkri daging. Kalau yang galak mancing, sebut mancing. Nek Rahman siapa? Nek Rahman Sekda. Oh, ini biasanya kapan sudah terkenal ini, buat mati itu kayaknya. Ya? Kak Lutfi ini terkenal. Kak Lutfi MC. Dari dulu sudah. Kalau nak nengok Lutfi mana? Lutfi MC. Sudah nempel yang namanya Amsa MC itu lah nempel. Kalau aku Fahmi Ganteng tuh nah, oh iya lah. Ya, tuh. Nak lemak dewe, ya. Nah, Mang Samsudin Tambang. Wong kenal dia daerah itu Samsudin Tambang, ya. Nah, itu. Samsudin Emas, ya. Jadi ini terkenal, entah Mas apa yang diurusnya pokoknya Samsudin Emas. Maka jangan heran, Ibu ya. Ini nama Nabi ini Abdul Muttalib.
Sama seperti yang berikutnya, Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu juga bukan nama aslinya. Hashim itu artinya apa? Tukang numbuk roti kering. Hashim itu artinya apa, Ibu? Tukang numbuk roti kering. Lalu nama aslinya siapa? Amr. Nama aslinya adalah apa? Amr. Nih dijelaskan dalam kitab apa namanya? Wasailur Rasul. Nah, ini kan kita tidak ngerti. Ya. Hashim tukang nama aslinya adalah Amr. Begitu juga dengan Abdul Manaf. Abdul Manaf bukan nama aslinya. Nama aslinya daripada Abdul Manaf siapa? Al-Mughirah. Makanya kalau yang hafal tuh kok enggak kata nama Hashim dalam siapa? Ada Hashim tapi kok apa siapa dia Mughirah. Nama aslinya adalah Mughirah. Disebut Abdul Manaf. Apa sebab? Waktu kecil-kecil Abdul Manaf ini punya ibu. Ibunya ini mohon maaf, penyembah berhala namanya Manat, Lata, Uzza, Manah, ya. Abdul Manaf akhirnya apa? Karena dia galak ngurusin berhala tadi, maka disebut wong sapa? Apa namanya? Disebutlah Abdul Manat. Nah, beliau ayahnya tidak galak karena mirip dengan nama yang lain. Akhirnya Manah tadi diganti dengan fa ujungnya Abdul Manaf. Inilah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan-keturunan orang-orang yang hebat sampai yang ada di ujungnya ibu-ibu Mudrikah. Mudrikah ini nama aslinya siapa? Ya. Nama aslinya adalah Amr juga. Kenapa disebut dengan Mudrikah? Karena yang namanya Mudrikah ini apa? Salah satu keturunan dari dari Adnan tadi yang diambil dari Nabi Ismail, orang yang banyak mendapatkan kemuliaan. Ayahnya lah mulia, punya harta bulo, nasabnya bagus, nasibnya bagus. Nama bagus, nasab bagus, nasib bagus. Maka kalau kita punya anak, wong tuanya lagi sukses-sukses, dinjuk nama apa? Mudrikah. Ya. Kenapa? Wong tuanya namanya lagi terkenal, namanya bagus. Nasabnya bagus bulo, nasib bagus. Nah, kadang-kadang nama kita bagus. Nasab bagus, nasib tidak bagus. Nah, ya, wah namanya kerennya Syamsuddin. Oh. Ya, nasab bagus. Dari kepucuk haji kalau bapaknya. Kadang-kadang nasib tidak bagus. Ada yang nasabnya biasa-biasa baik, nyoto. Namo nyoto. Nasab wong tuanya biasa-biasa baik, nasib bagus. Ya, nasib bagus. Maka kita ini bangga juga ini ya, termasuk kota Lubuk Lingga, bupati kita Pak Sekda ini namanya bagus, nasabnya bagus, nasibnya bagus. Maka kita ini perlu juga nyari menantu tuh namanya bagus, nasibnya fitrah manusia biasa itu tuh. Cari yang bernama, cari yang bernasab, cari yang bernasib. Pas kawin dengan kita saro, nah deh. Kita yang balak. Makanya ibu-ibu ada anekdot. Ada bininya menjiti palak laki. Ya kan? Kak, waktu sebelum kawin dengan aku siapa yang galak mijit palak kakak? Aku nih galak sakit kepala semenjak kawin dengan kau nih lah. Waktu belum kawin aku tidak pernah mijit kepala. Pernah. Makanya hati-hati Pak kalau ngomong ya. Mungkin maksud lakinya tidak ada maksud itu. Aku nih galak dipijit kepala semenjak kawin dengan kau nih lah. Ngapa? Ngaruh galak pening kepala semenjak nikah dengan kau. Dulu tidak. Jadi saya kata pijit. Masya Allah. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin sedikit cerita tentang nasab baginda Nabi. Ini juga sampaikan, cari terjemah tentang baginda Nabi. Supaya apa? Supaya kita tahu kepada Nabi. Nah, hati-hati. Jangan terpincut akhir zaman ini. Kenapa? Ini kerusakan. Kenapa? Nabi kita ini adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Lengkap sudah beliau.